Assalamualaikum, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha di bidang ekonomi ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, kalian pernah lihat tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba kalian perhatikan foto berikut ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya, yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi redistribusi pendapatan nasional. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian mampu: pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga, menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat loh, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contohnya, kalian berbelanja di mall, barang-barang yang kalian beli harganya sudah termasuk pajak. Pajak dari penjualan barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Kemudian dari pemerintah akan disalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya subsidi bahan bakar atau subsidi harga tiket kendaraan umum. Sementara redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya iuran BPJS. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain: program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, jaminan kesehatan masyarakat, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Sementara yang keempat adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak yang kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu yang pertama, pemberian subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Alternatif yang kedua yaitu pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Nah anak-anak, sekarang sudah paham kan mengapa kita harus membayar pajak? Hal itu merupakan salah satu cara agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.